Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannati qabiddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul pengampunan dalam mubalaghah. Kita akan bahas 3 ayat. Ya. Pertama surat Ghafir ayat 3 dan yang kedua surat Az-Zumar ayat 53 dan yang ketiga surat Nuh ayat yang ke-10. Kita baca surat Ghafir ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang maha mengampuni dosa, yang maha menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia yang luas. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, hanya kepadanya lah yang semua akan dikembalikan. Itu Ghafir ayat 3. Az-Zumar ayat 53 kata Allah, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surat Nuh ayat yang ke-10, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, menarik dari ketiga ayat ini, perhatikan sifat Allah dari ketiga ayat ini. Di surat Ghafir, sifat Allah yang Maha Pengampun itu disebut dengan Ghafir. Ghafiriz zambi. Ghafir, yang Maha Pengampun. Di surat Az-Zumar, sifat Allah yang Maha Pengampun disebut dengan Ghafur. Innahu huwal ghafurur rahim. Di kata Maha Pengampun disebutkan di sini Ghafur. Di surat Nuh, kata Maha Pengampun disebutkan dengan Ghaffar. Jadi ada 3 sifat Allah yang Maha Pengampun, tapi 3 format kata yang berbeda. Ada kata Ghafir, ada kata Ghafur, dan ada kata Ghaffarah. Apa bedanya ketiga kata ini? Semuanya merujuk kepada sifat Allah. Ada kalanya Allah Ghafir, ada kalanya Allah Ghafur, dan ada kalanya Allah Ghaffar. Ghafir itu namanya isim fa'il. Dia kata sifat juga, tapi isim fa'il. Ghafur namanya mubalaghah. Ya, Ghaffar juga mubalaghah, tapi sudah ada penambahan, ya, kekuatan pada makna. Isim fa'il Ghafir seperti yang tadi seperti yang pada video sebelumnya pernah kita bahas. Ghafir isim fa'il, dan sifat isim fa'il itu adalah temporal, limited. Itu sifat isim fa'il karena dia seperti fi'il, ya. Dia beramal seperti amal fi'il. Kira-kira begitu. Jadi kalau Ghafir itu sifatnya limited dan temporal. Ya. Itu Ghafir. Okay. Sementara Ghafur itu sifatnya sudah sempurna. Mubalaghah itu yang bersangatan, sudah sempurna ampunannya. Sementara Ghaffar dia mubalaghah juga, tapi sudah lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena ada tasdid Ghaffar. Tasdid itu maknanya bersangatan. Sudahlah mubalaghah itu bersangatan, ditasdidkan lagi maknanya juga bersangatan. Jadi ada double bersangatannya, kira-kira begitu.
Kalau mubalaghah satu saja bersanggatannya. Tapi kalau ghafar dua bersanggatannya. Karena satu bentuknya mubalaghah, yang kedua mubalaghah yang ditasdidkan ghafara. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa ampunan Allah di surat Nuh jauh lebih hebat dan lebih sempurna daripada ampunan Allah di surat Az-Zumar atau di surat Ghafir. Ampunan yang paling ringan itu di surat Ghafir. Karena kita lihat misalnya di surat Ghafir, kenapa ampunan di surat Ghafir itu paling kecil? Coba, yang diampuni Zambun. Zambun itu dosa. Ghafiriz zanbi, dan zambun itu bentuknya tunggal, mufrad. Ya. Tunggal. Jadi yang diampuni satu dosa. Ya. Zanbun ya, satu dosa saja. Dan itu ekor dosa. Anak dosa. Ya, atau apa itu? Dosa kecil. Karena zanbun itu artinya ekor ya. Jadi dosa-dosa kecil lah. Sudahlah yang diampuni satu, itu pun dosanya dosa kecil. Kira-kira begitu. Ghafir zambi itu kenapa ghafir? Karena ghafir ya limited sifatnya seperti fi'il ya, dia bersifat terbatas. Jadi yang diampuni terbatas dosa-dosa kecil saja. Ya. Maka kata zanbun tunggal. Di surah Az-Zumar ya, di situ disebutkan dosanya banyak. Jamak. Yaghfiruz dzunuba jami'an. Nah, Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi ada kata zunub yang dalam bentuk jamak atau plural. Jadi dosa yang diampuni sudah tidak satu lagi. Walaupun yang diampuni tetap dosa kecil, zunub. Nah, kira-kira begitu. Tetap yang diampuni dosanya dosa kecil, zunub. Tapi sudah jamak. Sudah banyak dosa yang diampuni. Kalau tadi yang diampuni dosa kecil, itu pun satu. Nah, ghafir. Kira begitu ya. Kalau yang ini, ghafur, yang diampuni itu dosa kecil, tapi banyak. Maka tentu pengampunan di Az-Zumar lebih hebat daripada ghafir. Nuh, hebatnya lagi, tidak disebutkan dosa. Dosa apapun tanpa batas, tanpa jenis. Nah, kira-kira begitu. Innahu kana ghafara. Apa ghafaranya? Tidak disebutkan Allah. Apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, dimanapun dosamu, Allah ampuni. Karena ini bersifat unlimited. Bersifat, ya, tidak ada batasan lagi. Karena itu bentuk katanya ghafar, mubalaghah dengan tasdid, dan tidak ada objeknya lagi. Allah tidak menyebutkan lagi dosa yang mana. Apakah induk dosa? Apakah anak dosa? Apakah cicit dosa? Apakah itu ya dosa yang sengaja, dosa yang tak sengaja? Semua jenis dosa tanpa limit, tanpa batas. Itu ketika Allah menyebutkan kata ghafar, Allah tidak menyebut lagi dosa yang mana. Semua dosa. Dan itulah kenapa ya pengampunan Allah di surat Nuh itu terkait dengan kedurhakaan kaum Nuh yang sudah melampaui batas. Karena kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berkata, ya Tuhan, saya telah berdakwah siang malam selama 1000 tahun berdakwah. 1000 tahun dia berdakwah ini siang malam. Ya. Nanti disebutkan di surat apa? Al-Ankabut ya, ayat yang ke-14 ya. Fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina. Nabi Nuh itu hidup ya berdakwah 1000 tahun siang malam. Coba bayangkan betapa hebatnya kedurhakaan umat Nabi Nuh. 1000 tahun berdakwah siang malam tidak ada yang ikut. Falam yazidhum du'ai ila firara. Ya, dakwah saya tidak berguna kecuali mereka semakin jauh. Nah, karena ini pembangkangan luar biasa, maka pengampunannya juga luar biasa. Ghafar. Ini makhluk pembangkang yang pembangkangannya sudah tidak bisa lagi dijelaskan. Karena pembangkangannya tidak bisa dijelaskan, maka pengampunan Allah pun tidak bisa dijelaskan. Sama kata ini juga nanti muncul di surat
Thaha ayat 83 sampai ayat 82 sampai 85, ayat di surat 82, di ayat 82 lah surat Thaha itu inni la ghaffarun liman taba. Sesungguhnya saya Maha Pengampun terhadap siapa yang bertobat. Ghaffar di situ. Bukan ghafur, bukan ghafir, ghaffar. Coba lihat dulu surat Thaha nanti ayat yang ke-82. Kenapa Allah sebut ghaffar? Karena ini dosa besar. Apa dosa besarnya? Mereka menjadikan patung anak sapi yang dibuat Samiri sebagai Tuhan. Kata Allah di ayat 85-nya, wa adallahumus samiriyu. Mereka mengikut ya kesesatan Samiri, menyembah patung anak sapi yang dibikin Samiri. Karena ini dosa besar. Ini dosa besar kesyirikan, maka Allah menyebut dirinya Ghaffar, pengampunan yang sempurna, yang hebat, yang maksimal. Jadi ternyata begini, semakin maksimal dosa kita kerjakan, semakin besar kedurhakaan seseorang hamba, semakin besar pula ya keinginan Tuhan mengampuni dia, asalkan dia mau kembali. Jadi para pendosa besar itu Allah sangat senang, Allah sangat ingin kalau mereka kembali bertobat kepada Allah. Itu kenapa dalam konteks kedurhakaan yang paling besar, Allah menyebutnya pengampunnya yang paling besar pula, Ghaffar. Ketika dosa kecil, Allah menyebut sifatnya dengan pengampunan yang kecil pula, Ghafir. Ketika dosanya tidak terbatas, dosanya yang sudah hebat, sudah maksimal, Allah pun menyebut dirinya pengampun yang maksimal. Artinya, Anda para pendosa, jangan pernah berputus asa. Semakin besar dosa, semakin banyak dosa, semakin maksimal dosa dan kedurhakaan, Allah semakin maksimal pula hendak mengampuni kita. Asalkan liman taba, Anda mau kembali. Para pendosa besar dengan taubatnya bisa menjadi kekasih Allah. Itulah kenapa ada sebuah kata bijak mengatakan, ahli ibadah ya, yang merasa bangga dengan ibadah dan ketaatannya tidak lebih dicintai Allah daripada ahli maksiat yang merasa hina dirinya dengan dosa-dosa. Begitu kenapa Allah ketika para pendosa dengan dosa-dosa besar, Allah menyebut sifatnya dengan mubalaghah yang bersangatan, Ghaffar. Ketika mengerjakan dosa-dosa kecil dan ya, tidak banyak, maka Allah menyebutkan sifatnya dengan Ghafir, ya pengampun yang minimal gitu. Karena memang begitulah rahmatnya Allah. Para pendosa tetap dapat rahmat Allah asalkan mereka mau datang dan kembali mengakui salahnya dan memperbaiki dirinya. Itulah rahasia di balik ya perbedaan pilihan kata Maha Pengampun dalam ketiga ayat. Ada kalanya Allah menggunakan Ghafir, ada kalanya Allah menggunakan Ghafur, dan ada kalanya Allah menggunakan Ghaffar. Kan semuanya sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.